Bahaya dari utara. Istilah dari Jenderal Ahmad Yani ini membuat marah besar Bung Karno. Ini terjadi ketika digelar seminar oleh para jenderal TNI AD di Gedung Seskoat, Bandung pada 1 hingga 5 April 1965. Dalam seminar yang dihadiri Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani dan para jenderal lainnya seperti Suprapto, Sutoyo, MT Haryono, S. Parman, dan lainnya itu sejak hari pertama membahas ancaman bahaya dari utara yang harus diwaspadai Indonesia. Ancaman itu berupa ekspansi komunisme Cina melalui konflik bersenjata di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Ini terjadi akibat kekosongan strategis dengan menurunnya kehadiran militer Inggris Amerika di Asia Tenggara. Ahmad Yani berpendapat kawasan yang mengelilingi Indonesia harus diisi oleh kekuatan Indonesia sendiri, bukan oleh kebijakan ekspansionis Cina dan negara-negara sekutunya. Yani menjelaskan, konsep pertahanan kita harus mencakup seluruh Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Indonesia dahulu kala telah mempertahankan hegemoni atas daerah itu selama berabad-abad lamanya melalui penguasaan lautan. Bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan mengabaikan tuntutan sejarah dan telah menjadi kesimpulan saya sejak tahun 1963 bahwa pada suatu waktu nanti Angkatan Laut Indonesia akan mengambil alih tugas Armada ke-7 Amerika Serikat dan Armada Timur Jauh Inggris di Asia Tenggara. Dengan pikiran ini, Jenderal Yani menilai konfrontasi dengan Malaysia harus diakhiri. Karena itulah dilakukan pendekatan kepada Malaysia dengan menugaskan perwira intel Angkatan Darat Kolonel Ali Murtopo dan Kolonel Beni Murdani. Tak pakai lama, di hari kedua seminar, tepatnya pada 2 April 1965, Bung Karno memanggil para jenderal itu ke Istana Bogor. Makalah-makalah yang disampaikan pada seminar itu dinilai menantang visi strategis Presiden Soekarno. Bung Karno menilai para jenderal itu telah lancang dengan pikiran mereka yang berbahaya. Presiden Soekarno mengatakan elit kepemimpinan Angkatan Darat tidak boleh berpikir dari segi taktis saja, tetapi juga memperhatikan kondisi strategis global yang lebih luas, terutama sekali di Asia Tenggara. Teori yang diajukan dalam seminar itu bahwa Indonesia mendapat ancaman bahaya dari utara itu tidak benar, kata Bung Karno berapi-api. Itu dipropagandakan oleh kaum Nekolim, kekuatan-kekuatan imperialisme yang berniat untuk mematahkan kekuatan baru yang muncul di Asia. Neokolonialisme itulah yang harus ditolak, dan itulah musuh sejati kita, tandas Bung Karno. Angkatan Darat Indonesia harus loyal mengikuti garis politik negara non-blok yang telah dikemukakan Presiden, yang garis besarnya telah disampaikan dalam pidato di Kairo tahun 1964. Pimpinan Angkatan Darat harus memahami peran yang harus dimainkan Indonesia dalam perjuangan revolusioner memerangi Malaysia, ciptaan Nekolim itu, dan memahami pentingnya poros Pyongyang, Peking, Phnom Penh, dan Jakarta bagi konfrontasi global terhadap kekuatan lama
yang dilakukan oleh kekuatan baru, ujar Bung Karno. Menyikapi teguran Presiden Soekarno ini, para jenderal peserta seminar ternyata bersikukuh dengan pendirian mereka. Bahkan hasil seminar pimpinan TNI AD yang diberi judul Triubaya Cakti itu telah dibukukan dan dibagikan kepada para pimpinan TNI AD saat rapat pimpinan TNI AD di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Mei 1965. Sementara kritikan dan usulan Bung Karno hanya dimasukkan sedikit saja, yaitu adalah penting bagi Indonesia untuk mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara The New Emerging Force. Terbitnya buku yang mengulas ancaman bahaya dari utara menjadikan Presiden Soekarno gusar dan merasa dipermalukan. Buku yang menjadi doktrin strategis politis militer ini menempatkan kepentingan nasional Indonesia di atas aspirasi revolusioner presiden di luar negeri. Doktrin itu menolak kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Presiden Soekarno, karena di dalam negeri Soekarno sudah condong merapat ke PKI. Di dunia internasional pun Soekarno ikut kampanye tujuan strategis Peking di Asia Tenggara dan di dunia. Bahkan dengan doktrin itu pula, Angkatan Darat menolak skema presiden membentuk angkatan kelima, yaitu tentara rakyat yang dipersenjatai. Peristiwa ini menjadikan hubungan Bung Karno dengan Ahmad Yani, Nasution, dan petinggi TNI AD semakin buruk. Presiden menuduh mereka tidak loyal. Kemarahan Soekarno diungkap di depan umum dalam acara di Istana Tampak Siring, Bali, tanggal 6 Juni 1965 dengan mengatakan ada jenderal-jenderal petak yang telah menentang dirinya. Meski kamu jenderal pada masa perjuangan, masa kemerdekaan, tetapi kalau hari ini kamu mengacaukan Nasakom, anti persatuan nasional, anti Nasakom, pasti aku tendang keluar. Dan kemarahan Soekarno itu kembali ditunjukkan pada pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1965 yang ditulis oleh pimpinan PKI, Nyoto dan Karmel Budiardjo, di mana keraguan dan kegusaran Soekarno terhadap loyalitas Ahmad Yani yang telah berani menentang rencana pembentukan angkatan kelima, yang oleh Yani dikatakan bahwa pembentukan angkatan kelima tidak efisien.